Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan maunahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengawali kultum pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang Al-Quran sebagai obat bagi penyakit dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa sifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil alamin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah menyebut dalam ayat tadi bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat, juga sebagai syifa, artinya sebagai obat. Allah menyebutkan di sini seperti ini. Sifa'ul lima fis sudur, obat dalam dada. Obat dari semua penyakit-penyakit hati adalah Al-Quran. Orang mendapatkan kegelisahan, kegundahan, kesedihan, dan yang lainnya, obatnya adalah Al-Quran. Jadi orang kalau mau cari obat, baca Al-Quran. Tidak ada obat yang paling mujarab di muka bumi ini kecuali Al-Quran. Penyakit yang paling berat yaitu penyakit kufur, penyakit syirik, penyakit nifak, penyakit keraguan-raguan, obatnya adalah Al-Quran. Baru nanti penyakit-penyakit yang lain, penyakit kesombongan, keangkuhan, dengan Al-Quran dia akan tunduk. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran. Al-Quran bukan hanya obat dari penyakit yang terdapat di dalam dada manusia, tetapi juga penyakit fisik. Ketika orang itu sakit, dia bisa membaca Al-Quran, insya Allah akan sembuh. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qasim ketika menjelaskan tentang Al-Quran sebagai penyembuh, bahwa Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di antara seluruh obat hati dan juga obat fisik, sekaligus sebagai obat bagi penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang mampu dan mempunyai kemampuan untuk melakukan penyembuhan dengan Al-Quran. Jika pengobatan dan penyembuhan itu dilakukan secara baik terhadap penyakit dengan didasari kejujuran, keimanan, penerimaan yang penuh keyakinan, makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qasim ketika menjelaskan tentang Al-Quran sebagai penyembuh, bahwa Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di antara seluruh obat hati dan juga obat fisik, sekaligus sebagai obat baik bagi penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang mampu dan mempunyai kemampuan untuk melakukan penyembuhan dengan Al-Quran. Jika pengobatan dan penyembuhan itu dilakukan secara baik terhadap penyakit
dengan didasari kejujuran dan keimanan, penerimaan yang penuh, keyakinan yang pasti terpenuhi dengan syarat-syaratnya, maka tidak ada satu penyakit pun yang mampu melawan Al-Quran untuk selama-lamanya. Telah menyebutkan di dalam Al-Quran beberapa penyakit hati dan fisik, juga disertai penyembuhan hati dan juga fisik. Adapun penyakit hati terdiri dari dua macam, yaitu penyakit subhat, kesamaran-samaran atau ragu-raguan yang merusak ilmu, dan penyakit syahwat atau hawa nafsu yang merusak amalan. Jadi Al-Quran sudah memberikan bahwa mengenai penyakit badan, fisik, juga Al-Quran telah membimbing dan menunjukkan kepada pokok-pokok pengobatan dan penyembuhan, dan juga kaidah-kaidah yang dimilikinya. Yakni bahwa kaidah pengobatan penyakit badan serta keseluruhan terdapat dalam Al-Quran secara keseluruhan, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, melindungi diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan. Mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan, bahkan Ibnu Qasim menyontohkan sendiri ketika beliaunya jatuh sakit ketika di Mekah, beliau ketika tidak menemukan dokter atau obat. Ini sakitnya sangat parah. Beliau mengobati dengan meminum air zam-zam dan membacakan surat Al-Fatihah. Maka kata beliau, lalu aku berusaha mengobati dan menyembuhkan diriku dengan surat Al-Fatihah, maka aku melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Aku ambil segelas air zam-zam dan membacakan padanya surat Al-Fatihah berkali-kali, lalu aku meminumnya hingga aku mendapat kesembuhan total. Al-Quran, obat yang ada di dalam dada ini sesuai dengan surat Yunus. Sifa'ul lima fis sudur, obat yang terdapat di dalam dada. Banyak sekarang orang mengalami kesedihan, kesusahan, kegundahan, dan juga banyak lagi penyakit yang lainnya. Ini obatnya tidak ada kecuali Al-Quran. Kadang-kadang kita tidak tenang, bingung. Al-Quran sudah memberikan petunjuk dalam kehidupan ini. Kita mengamalkan apa yang Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran, dan perintah Rasulullah SAW amalkan. Apa yang Allah larang, jauhkan, itu obat. Allah melarang juga dari kesyirikan. Jauhkan kesyirikan. Ini adalah sumber penyakit. Bahwa bencana yang ada di alam semesta ini pokoknya adalah karena dosa dan maksiat. Dosa yang paling besar adalah syirik. Begitu juga nifak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di awal surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradu wa zadahumullahu maradu. Dalam hati mereka ada penyakit. Allah tambahkan penyakit. Penyakit yaitu penyakit nifak, kemunafikan. Itu harus disembuhkan. Nifak adalah seseorang menampakkan keislaman tapi dia benci dengan Islam. Atau nifak dalam artian amali, kalau dia berkata dusta, kalau janji menyalahi janji, kalau diberi amanah dia khianat. Ini penyakit nifak amali, makanya harus dibersihkan. Kita harus membersihkan itu. Penyakit kufur, penyakit syirik, penyakit nifak, penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit iri, penyakit merasa lebih tinggi dari yang lain, penyakit meremehkan orang, menghina orang, dan yang lainnya. Itu harus dibersihkan. Allah juga menyebutkan penyakit syahwat. Banyak orang yang syahwatnya, Masya Allah, dia mengikuti hawa nafsunya, dia tertipu dengan dunia ini, tergoda dengan wanita, harta dunia, jabatan, dan lain-lainnya. Ini syahwat.
yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran adalah subhat. Artinya begini, mereka terkena penyakit subhat, kesamar-samaran, ketidakjelas-jelasan, tidak yakin dia dengan Al-Quran, tidak yakin dengan hari akhirat, tidak yakin bahwa dia pasti akan mati. Kita harus yakin, karena kalau kita yakin bahwa kita pasti akan mati, kita pasti akan berbuat amal soleh dan berlomba-lomba melakukan amal soleh untuk akhirat. Kita hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Makanya betul-betul ini Al-Quran mengobati, memberikan semangat kita untuk melakukan amal-amal soleh. Banyak orang yang dengan ketika ada musibah, cobaan, ujian, kemudian dia terkena ujian dan cobaan sudah lemah, sudah takut, tidak yakin dengan Al-Quran, tidak yakin dengan kehidupan akhirat, tidak yakin bahwa Allah yang Maha Penyembuh dan mengangkat bala, bencana, kesulitan kita hanya Allah. Dengan membaca Al-Quran, sembuh penyakit itu, hilang penyakit was-was, hilang penyakit kegelisahan, hilang penyakit sombong, hilang penyakit tamak kepada dunia, hilang penyakit dengki dan iri. Al-Quran adalah obat bagi penyakit yang terdapat di dalam dada dan juga rahmat bagi kaum mukminin, petunjuk. Maka betul-betul kita harus baca dan pahami dengan benar sehingga kita selamat dunia akhirat. Allah turunkan Al-Quran tidak sia-sia sebagai obat untuk kita agar kita selamat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan hadirin semuanya. Dan mudah-mudahan kita betul-betul mengulang kembali baca Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Sehingga betul-betul Al-Quran menjadi sifat penyembuh sebab semua penyakit yang ada di dalam dada kita dan juga penyakit fisik kita. Cukup sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.